Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini untuk membahas latihan AAS 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7. Dan kita kembali di nomor ini yaitu membahas perpindahan kalor. Menggunakan hair dryer merupakan penerapan konsep dari perpindahan kalor secara konveksi. Kenapa konveksi? Karena dia butuh bantuan dari zat gas. Seperti yang diterangkan pada video sebelumnya, konveksi itu membutuhkan bantuan dari zat gas atau zat cair untuk memindahkan kalor atau memindahkan panas gitu ya. Kalau radiasi kan dia perpindahan ke segala arah gitu ya, atau dia ada arahnya perpindahan kalor dengan dipancarkan gitu, pancarkan ke segala arah, ke segala arah. Lalu untuk konduksi, dia itu memanaskan dengan bantuan konduktor atau logam gitu. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan kalau jawabannya adalah konveksi, bukan radiasi, bukan konduksi. Nah, lalu perhatikan gambar berikut. Terjadi perpindahan kalor secara, nah, kalau kita lihat yang A gitu ya, yang A itu kan dia ada perpindahan panas dari panci ke tangan kita. Berarti kan dia melalui benda ya. Bendanya itu apa? Konduktor. Berarti meskipun misalnya itu plastik atau silikon ya, tapi kan tetap aja ya ada panas yang dipindahkan meskipun nggak sepanas logam. Nah, berarti tetap terjadi konduksi. Nah, berarti kita tinggal cocokin nih, kira-kira mana yang mungkin jawabannya bisa A, bisa yang biru, bisa yang merah nih, karena sama-sama A-nya konduksi. Nah, udah berarti pasti B-nya konveksi ya, karena dua-duanya nih ada konveksi, konveksi B-nya. Nah, kita cek C ini radiasi atau konveksi. Nah, C ini radiasi, jadi panasnya dipancarkan ke panci ya. Kan kalau konveksi butuh bantuan zat cair atau zat gas. Sedangkan kalau ini dia langsung dipancarkan dari kompornya ke pancinya. Jadi jawabannya adalah yang A atau yang biru. Jawabannya yang ini. Konduksi, konveksi, dan radiasi. ABC. Nah, kita lanjut. Di bawah ini contoh pemuaian panjang adalah di sini bisa kita lihat pemuaian panjang itu jawabannya yang ini. Kenapa? Karena ketika dia siang hari terkena panas, dia akan memuai atau dia memanjang. Makanya kabel-kabel listriknya kendur. Sedangkan kalau malam hari ketika suhunya udah mulai mendingin, dia akan lurus lagi gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan pada siang hari kabel listrik sudah lurus, bisa jadi malamnya putus karena kan suhunya akan menurun dan akan menegang gitu malah kabelnya. Jadi malah bisa jadi putus kalau misalnya di siang hari udah lurus. Makanya dibikin kendor supaya pas malam hari dia lurus. Nah, kalau misalnya kompor ini dia pemuaian volume ya. Jadi dia bertambah gitu karena panas. Kalau misalnya yang ini juga makin pemuaian volume juga. Makanya dia bisa ngegelembung gitu udaranya, jadi balon udara. Oke, kalau ini pemuaian panjang ya kalau yang kabel. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut. Alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kilogram dipanaskan pada suatu pemanasan. Grafik perubahan suhu terhadap kalor diberikan pada gambar di bawah ini. Kalor yang dibutuhkan dari alkohol dari keadaan suhu 0 derajat sampai suhu 78 derajat Celcius dan seluruhnya telah berubah wujud adalah, jadi di sini ada dua tahapan. Ada tahapan dia memanas dari 0 sampai 78, ada yang perubahan wujud. Nah, kalau dari perubahan suhu aja berarti dia pakai rumus MC delta T atau macet. Nah, kalau perubahan wujud dia pakai rumus massa dikali kalor uap gitu ya atau U. Nah, berarti kita tinggal ditulis dulu ya diketahuinya. Diketahui ada massa alkoholnya 1 kilogram. Nah, habis itu perubahan suhunya kan dari 78 ke 0 ya. Berarti perubahan suhunya juga 78 aja, 78 derajat Celcius.
Nah, terus di situ juga diketahui kalor jenis alkohol itu C-nya 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sedangkan kalor uapnya itu 2,1 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram derajat Celcius. Atau sama aja 210. Atau sama aja 210.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi ini berubahnya karena ada 10 pangkat 5, jadi 210.000 gitu. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja gitu. MC delta T. Masanya 1, C-nya kalau jenisnya 2400 dikaliin 78. Habis itu kalau yang perubahan wujudnya kan M kali U ya. Berarti 1 dikali kalor uapnya 210.000 Joule gitu. Nah, berarti kita tinggal, ini kan sama aja 210.000 ya. Nah, kalau yang kalor perubahan wujud. Nah, kalau kalor kenaikan suhunya berarti tinggal 2400 dikaliin 78 atau hasilnya 187.200. Nah, kalau kita mau cari total kalornya, Q total, berarti kita tinggal nambahin 187.200 ditambah 210.000. Nah, maksudnya tuh ini ditambah sama yang ini. Jadi kan ada kalor kenaikan suhunya, ada kalor perubahan wujud. Nah, kita tinggal tambah ya itu. Nah, berapa jawabannya? Jadi 397,200 Joule. Atau kalau kita ubah 397,2 kilojoule. Karena kita menyesuaikan sama opsi ya. Atau gampang juga teman-teman kalau udah dapat 397.200 ya pasti jawabannya ini. Karena yang lainnya nggak ada yang mendekati kan. Berarti inilah jawabannya. 397,2 kilojoule. Baik, berlanjut ke soal selanjutnya. Kompor listrik yang bertuliskan 500 watt, 220 volt, digunakan untuk memanaskan 300 gram air dari 10 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapa lama waktu yang diperlukan? Kita tulis dulu diketahuinya, yaitu power atau daya ya, sama dengan 500 watt. Jadi watt itu power, kekuatan. Lalu kita tulis lagi, masanya itu ada 300 gram. Lalu ada perubahan suhunya berapa? 80 derajat Celcius. Dapat dari mana? Dapat dari mengurangi 90 dengan 10 ya teman-teman. Jawabnya 80 jadinya. Lalu ada kalor jenis air sama dengan 1 kal per gram derajat Celcius. Nah, kita perlu ingat di sini makanya kal ya. Jadi ntar dia hasilnya masih kalori, belum joule. Oke, kita tulis, kita jawab ya. Karena yang ditanyakan waktu ya. Kita harus cari dulu energinya berapa atau kalori Q. Rumusnya MC delta T. M-nya berapa? 500. Eh, M-nya 300. Dikali 1 dikali 80. Nanti akan keluar hasilnya 24.000 kalori. Nah, kita ini mau ngubah kalori ke joule. Ya, biar bisa kita cari waktunya. Karena rumus waktu itu ada hubungannya sama power sama kalau sama joule. Jadi power atau daya sama dengan rumusnya itu W atau work atau kalori gitu ya, joule joule maksudnya per T waktu gitu. Nah, ntar kalau kita mau nyari waktu kita tinggal puter ya, T sama dengan W per P gitu. Nah, kita cari nih 24.000 berapa joule. Nah, caranya gimana? Dikali 4,2. Nah, 24.000 dikali 4,2 sama dengan 100.800. Nah, kita udah ketemu nih. Ini sama aja W ya, karena W itu kan satuannya juga Joule. Nah, ya udah berarti ini sama aja kayak W, teman-teman. Berarti kita tinggal masukin T sama dengan 100.800 per powernya ada diketahui ya. Jadi diketahui 500. Nah, berapa hasilnya? 201,6 sekon. Berarti jawabannya yang ungu.
Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Dari data pada tabel hasil percobaan dengan Mushinbrook di atas dapat disimpulkan bahwa, nah, di sini kita lihat gitu ya, semakin besar setelah dipanaskan, semakin panjang, sorry, semakin panjang suatu bahan setelah dipanaskan, berarti koefisien muai panjangnya meningkat. Koefisien panjang meningkat seiring panjangnya meningkat. Jadi kalau panjangnya bertambah setelah dipanaskan, berarti koefisien muai panjangnya juga bertambah. Jadi di sini kalau kita urutin, aluminium tuh koefisiennya paling besar karena setelah dipanaskan dia segini. Lalu, sorry jangan Al ya, aluminium paling besar. Lalu disusul oleh kuningan, lalu disusul oleh besi. Jadi aluminium tuh paling besar koefisiennya, aluminium koefisien muai panjang gitu ya. Dan lain-lainnya gitu. Kuningan lebih kecil, besi lebih kecil gitu. Nah, sekarang kita tinggal cocokin antara A, B, C, D-nya. Kita cek yang A, koefisien muai panjang besi lebih besar dari koefisien muai panjang aluminium. Apakah benar? Di sini dibilangnya besi lebih pendek, lebih kecil muai panjang daripada aluminium. Berarti ini salah. Koefisien muai panjang aluminium lebih besar dari koefisien muai panjang kuningan. Benar ya, aluminium lebih besar daripada kuningan. Berarti jawabannya yang ini benar. Kalau kita cek yang C dan D, koefisien muai panjang kuningan lebih besar dari koefisien muai panjang aluminium, salah. Lalu yang terakhir, aluminium memiliki koefisien muai panjang paling kecil, salah ya. Aluminium justru yang paling besar. Oke, mungkin itu dulu video untuk bagian kelima. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menjadi bahan pelajaran. Semangat terus belajarnya.